Saya selalu ingin menolong siapapun yang sakit. Ingin menolong? Apa ingin jadi menantu raja? Kalau begitu, hubungan kita selesai. Galuh, Galuh, tunggu dulu. Jangan mendekat. Kelihatannya suasana desa ini sangat tenang, loh. Kurang seru, Kakang. Di sini tidak ada tantangan. Bukan begitu, loh. Ada tantangan, tapi perut kosong. Macam-macam saja. Di situ ada warung. Yuk makan dulu, yuk makan. Yuk, ayo. Perut karet. Aduh. Cerita pada awal kisah di cerita ini bermula ketika Suliwa mendengar woro-woro titah sayembara dari Ripa Kembangan yang sedang sakit keras. Barang siapa yang bisa mengobati Gusti Putri Ripa Kembangan, maka dia akan dijadikan menantu putri raja. Mendengar sayembara itu, sebagai seorang tabib yang ahli, Suliwa kemudian tergerak hatinya untuk menyembuhkan putri raja itu. Akan tetapi, di sini Galuh kemudian cemburu sangat hebatnya, hingga ia kemudian meminta berpisah dengan Suliwa jika ia masih tetap ngotot ingin mengikuti sayembara itu. Sayembara! Barang siapa yang mampu menyembuhkan Putri Sang Ketara Ripa Kembangan yang sedang menderita sakit, akan mendapat anugerah maha besar. Kalau dia seorang putra, akan diangkat sebagai menantu kerajaan. Kalau putri, akan diangkat sebagai putri kedaton. Loh? Galuh, itu naluri seorang tabib. Saya selalu ingin menolong siapapun yang sakit. Ingin menolong? Apa ingin jadi menantu raja? Tidak, Galuh. Meskipun aku ingin mengikuti sayembara itu. Kalau begitu, hubungan kita selesai. Galuh, tunggu dulu. Jangan mendekat. Kalau Kakang masih punya niat ikut sayembara itu, lebih baik kita berpisah. Karena tak mau mereka bertengkar, Bongoh kemudian ingin berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi dia malah terkena semprot oleh Galuh Parwati. Hingga kemudian Suliwa berusaha menenangkan Galuh dan ia pun kemudian luluh dengan bujuk rayu dari Suliwa. Jawab dengan jujur. Apa kamu akan biarkan orang itu mati, disisa penjahat di depan matamu? Tapi Kakang akan menjadi suami putri itu. Saya akan bicara baik-baik, bahwa saya tidak bisa menerima hadiah itu. Dengan alasan, saya sudah punya istri. Istri? Kamu tidak mau menjadi istriku? Mau. Makanya, itulah yang akan kukatakan pada Sang Betara. Sementara itu di dalam kedaton sang raja, setelah pengumuman sayembara itu digelar, dukun yang pura-pura sakti itu sedang membacakan mantra-mantranya untuk berusaha menyembuhkan sang putri. Dengan daun kelornya, dukun itu kemudian menyemprotkan air untuk mengusir makhluk halus yang berusaha mengganggunya. Tak lama setelah dukun itu, Suliwa kemudian datang menghadap untuk menyembuhkan putri nan cantik jelita itu. Akan tetapi, di sini Suliwa kemudian mengajukan sebuah syarat kepada sang raja untuk tidak menerima tuan putri sebagai imbalan dari sayembara itu. Hamba sudah punya istri, Gusti. Oh itu, istrimu bisa jadi garwa ampilan. Sementara putriku jadi permaisurimu. Ampunkan hamba, Gusti. Kalau syarat itu tidak diperkenankan, hamba tidak sanggup mengobati Gusti Putri. Sabda Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba, Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana Tumenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Baik, tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum mati. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Setelah sang raja setuju dengan syarat dari Suliwa, sang raja kemudian segera mengajak Suliwa untuk segera mengobatinya. Sebagai sang tabib yang ahli, Suliwa kemudian meminta kepada sang raja untuk membuka semua jendela kamar sang putri agar sirkulasi udara di kamar itu dapat berganti dengan udara yang bersih.
Setelah memeriksa sang putri, Suliwa kemudian bersemedi sejenak untuk mendapatkan petunjuk atas luka yang diderita oleh sang putri. Darah putih telah menyerang darah merahnya, Dewa. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam meramu obat. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo. Sementara itu di luar kedaton kerajaan, karena merasa tak sabar dan terbakar api cemburu, Galuh kemudian mengatakan kepada Bongoh bahwa ia akan pergi untuk meninggalkan Suliwa. Sabar. Kalau Kakang Liwa tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sugaluh. Loh. Tunggu saja sebentar lagi. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi pangeran Ripa Kembangan. Dipecat aku. Setelah meracik semua obat-obatan sesuai dengan petunjuk dari boponya, Suliwa kemudian segera meminumkan obat itu kepada sang putri. Setelah obat itu diminumkan, Suliwa kemudian mengatakan bahwa sang putri akan merasa sumuk dan tidak lama akan kembali seperti biasa. Suliwa kemudian meminta izin kepada sang raja untuk mencari jamur darah, daun pusu merah dan kerang bulu sebagai obat tambahan untuk sang putri. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. Panas. Panas, Bunda. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Dan kemudian setelah keluar dari dalam kedaton, Suliwa terkejut karena Bongoh telah mengatakan bahwa Galuh telah pergi dari kerajaan itu. Ia kemudian akan mengajak Bongoh pergi ke hutan untuk mencari obat-obat itu. Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugaluh. Anak itu selalu bikin masalah. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan, ayo. Sementara itu di tempat lain, dalam perjalanannya menuju ke Sugaluh, Galuh kemudian bertemu dengan Aditya dan Kalyana Tantri yang juga sedang melewati desa itu. Galuh kemudian meminta kepada mereka untuk mengantarkannya pulang ke Padepokan Sugaluh. Galuh, mana Suliwa? Dia telah mengkhianatiku. Galuh, mungkin kamu salah paham. Atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau Suliwa dikawinkan dengan Putri Betara Ripa Kembangan itu. Tidak kan? Sekarang kamu mau kemana? Aku mau balik ke Sugaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya, kita minum legen dulu ya. Legen! Kembali lagi ke kerajaan Ripa Kembangan, setelah mendapatkan obat-obat yang Suliwa berikan, sang putri yang cantik itu kemudian akan bertemu dengan Suliwa untuk diperiksa keadaannya kini. Setelah putri itu keluar dari dalam kedaton, Suliwa sangat terkejut melihat putri raja itu yang tampak begitu sangat cantik, hingga ia pun kemudian terpikat oleh kecantikan sang putri raja itu. Suliwa kemudian akan memeriksa semua kondisinya terkini setelah sang putri meminum obat ramuan darinya. Hingga ia kemudian merasa terpikat dengan kecantikan yang dimiliki oleh sang putri itu. Sayang, Suliwa tidak mau ikut sayembara. Mungkin Tuan Tabib telah memiliki kekasih yang sangat cantik. Alangkah bahagianya. Seandainya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Hamba sudah membuatkan tablet obat untuk Gusti Putri.
selama 1 sasi. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Ampun, Gusti. Ada apa, Bengkari? Gusti Temenggung dan Rakian Patih menunggu kedatangan Gusti Betara di bangsal penghadapan. Juga seorang dukun yang pernah ikut sayembara. Aku akan ke sana. Setelah mendapat laporan itu, Sang Raja dan Suliwa kemudian segera menuju ke bangsal penghadapan untuk menemui dukun yang telah mengaku bahwa ialah yang telah berhasil menyembuhkan sang putri raja, dan ia akan meminta hadiah sayembara sesuai dengan titah sang raja pada sayembara itu. Mendengar pernyataan itu, sang raja kemudian meminta penjelasan pada dukun itu. Hamba telah mengusir lelembut dari Gunung Wingit yang mengganggu Gusti Putri. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garba Gusti Putri. Dengar, di sini ada seorang tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Andika bisa yakin bahwa Andika lah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama, Tuan Tabib melakukannya dengan obat, tapi hamba melakukannya secara halus. Setelah mendengar penjelasan dari dukun yang pura-pura itu, sang raja kemudian menegaskan bahwa ia tak akan mengampuni bagi orang-orang yang telah berani menipunya dan ia juga tak segan-segan untuk menghukum orang gitu jika ia masih ngotot bahwa ialah yang telah berhasil menyembuhkannya. Hingga kemudian dukun itu menampakkan wujud aslinya yang telah malih rupa menjadi dukun gadungan. Tak mau berlama-lama dengan makhluk denawa itu, Suliwa kemudian mengeluarkan ajian inti apinya untuk membinasakan makhluk dedemit itu. Hingga kemudian makhluk dedemit itu langsung tewas seketika setelah terkena ajian inti api dari Suliwa. Kamu telah melakukan setumpuk kesalahan. Pengawal, seret dia keluar. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi.